Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana saat itu melalui teknik Jacob's Ladder, Angel berhasil mendaratkan cahaya pemusnah kutukan ke area sekitar Sukuna. Namun sayang, serangan kejut ini rupanya belum cukup untuk dapat memusnahkan jiwa Sukuna secara langsung, karena menurut Sukuna, kekuatan Angel sekarang tidak sama seperti waktu dulu. Hal itu terlihat dari bagaimana dia kehilangan satu tangan yang membuatnya pun tidak dapat memaksimalkan output serangan Jacob's Ladder. Ditambah lagi, efek dari teknik ini juga tidak sama seperti ketika di dalam domain Yuta yang bisa memilih target, sehingga dengan begitu Sukuna pun tidak perlu takut dihadang oleh pihak lain karena mereka juga akan terkena dampak efek pembakaran. Dengan outputnya yang rendah dan efeknya yang tak pandang bulu itulah, saat ini Sukuna mendapat keleluasaan di dalam cahaya Jacob's Ladder. Demi segera menghentikan tekniknya, Sukuna lalu memukul permukaan untuk menerbangkan bebatuan, dan dengan diterbangkannya bebatuan ini, secara cepat dia melompat ke atas menuju Angel, yang mana setelah berada di dekatnya, tanpa jeda dia pun langsung bersiap melancarkan serangan pukulan Black Flash. Meski saat itu pukulan Black Flash-nya sempat ditahan oleh Todo, tapi sayang daya hancur yang ditimbulkan sangatlah besar. Saking besarnya, Todo dan Angel yang terkena serangan tersebut seketika terhempas jatuh menabrak bangunan, sampai-sampai hal itu pun membuat mereka harus tumbang di antara puing-puing berserakan. Kemudian setelah itu, merasa tak ada lagi ancaman, Sukuna berniat akan segera menyingkirkan Yuji. Namun baru saja dia memikirkannya, tepat dari arah belakang Yuji tiba-tiba muncul, yang mana kemunculannya ini lantas membuat Sukuna terkejut karena ternyata sedari tadi Yuji mengejarnya di dalam cahaya tanpa mempedulikan efek pembakaran. Alhasil dari sini, Yuji yang dipenuhi gejolak amarah langsung menyerang Sukuna secara membabi buta. Entah itu melayangkan satu pukulan yang sangat keras, membanting Sukuna hingga menghancurkan bangunan, dan juga berupaya mengerahkan teknik dismantle yang bisa menyerang langsung pembatas jiwa. Beruntung pada situasi terdesaknya, Sukuna berhasil memulihkan kedua lengan kiri yang sebelumnya terpotong, yang mana ternyata hal itu bisa dilakukan berkat kembalinya teknik kutukan pembalik setelah mendaratkan Black Flash pada Todo dan Angel. Dan kini dengan kondisi yang tampak bugar, Sukuna tentu mampu melancarkan aksi serangan balik. Terlihat berbagai pukulan dan tendangan pun terus dia lancarkan pada Yuji. Bahkan tak hanya itu, dengan sangat gesit dia juga mampu menghindari teknik dismantle Yuji berulang kali. Sambil terus memberi gempuran, Sukuna berpikir bahwa dirinya tidak perlu mengambil resiko seperti yang dilakukan oleh Gojo, yaitu memulihkan teknik kutukan yang terbakar setelah sebelumnya mengerahkan domain expansion. Hal itu dikarenakan saat ini di medan tempur hanya tinggal Yuji seorang, jadinya dia pun tidak perlu buru-buru apalagi mengkhawatirkan kekalahan. Sementara itu di sisi lain, Yuji yang masih berdiri tiba-tiba teringat pada perkataan Gojo mengenai teknik domain expansion. Saat itu Gojo menyampaikan bahwa meski domain menghabiskan banyak energi kutukan, tapi keuntungannya sangat banyak. Salah satunya yaitu mendapat peningkatan kekuatan, dan yang paling penting, teknik kutukan yang ditambahkan di dalam domain akan memiliki efek pasti kena. Sesaat Yuji teringat pada perkataan Gojo itulah, kini secara mengejutkan dia mampu melepaskan teknik domain expansion, yang mana dalam narasi disebutkan bahwa Yuji berhasil melakukannya berkat pelatihan bertukar tubuh dengan Kusakabe dalam memahami dasar-dasar teknik barrier. Entah apa nama dari domain Yuji ini, tapi yang pasti setelahnya area pertarungan berubah menjadi stasiun kereta api. Hal itu pun diikuti dengan hilangnya semua luka di tubuh Yuji, begitupun Sukuna yang tiba-tiba kembali berubah wujud ke bentuk tubuh Yuji. Berbeda dengan penyihir lain, Yuji yang berhasil mengaktifkan domain tidak langsung menjalani pertarungan, melainkan dia mengajak lawannya yaitu Sukuna untuk berjalan-jalan lebih dulu. Di sisi lain, Sukuna yang merasa heran kemudian bertanya apakah fenomena ini adalah bagian dari kemampuan domain Yuji. Mendengar hal itu, Yuji sama sekali tidak menjawab karena ternyata dia sendiri juga tidak terlalu paham dengan domain miliknya ini. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, di sini Sukuna lebih dulu mengikuti kemauan Yuji. Dan setelah keluar dari stasiun, mereka berdua pun lalu mengunjungi banyak tempat yang ternyata adalah kampung halaman Yuji.
Dari mulai taman bermain yang sering dikunjungi Yuji ketika masih kecil, perkebunan yang sekarang banyak ditanami bunga hidrangea, perairan di tepi taman yang dulunya Yuji jadikan sebagai tempat memancing udang, pusat perbelanjaan yang menjadi penyebab tutupnya toko-toko kecil di sekitar, pesawahan yang dijadikan Yuji untuk menangkap belalang, peternakan kuda yang sering Yuji kunjungi bersama kakeknya, toko es krim yang pada waktu dulu Yuji pernah muntah karena makan terlalu banyak, tempat panahan untuk bermain sejenak bersama Sukuna, dan terakhir festival salju di musim dingin yang banyak menyimpan kenangan pada saat Yuji masih kecil. Hingga setelah banyaknya tempat yang dikunjungi, Sukuna pun mulai menunjukkan rasa muak, di mana saat itu dia bertanya pada Yuji tentang apa maksud semua tempat dan cerita yang dari tadi ditunjukkan. Menanggapi pertanyaan tersebut, Yuji akhirnya menyampaikan keluh kesahnya selama ini, atau lebih tepatnya menyampaikan pandangan tentang arti kehidupan yang baru dia pahami. Dulu sekali, selepas kakeknya meninggal, Yuji percaya bahwa arti kehidupannya adalah memenuhi peran sebagai roda gigi, yaitu sebuah kepingan dalam dunia jujutsu yang bertugas untuk membasmi kutukan demi bisa menyelamatkan orang lain. Karena dengan memenuhi peran itulah, Yuji yakin akan menerima sebuah kematian yang layak, di mana nantinya ketika sudah mati, dia pun akan dikelilingi banyak orang sesuai pesan terakhir dari sang kakek. Namun ternyata seiring banyaknya pertarungan yang dilewati dan seiring banyaknya rekan yang berguguran membuat kepercayaan Yuji tersebut perlahan goyah. Saat ini Yuji memahami bahwa arti hidup tidak selalu tentang memenuhi sebuah peran besar. Baginya, hal-hal sederhana seperti makan, tidur, buang air, ataupun terbaring sakit di atas kasur, semua itu sudah cukup untuk disebut sebagai bagian dari kehidupan. Sebab dari setiap momen kecil itu, manusia selalu meninggalkan kenangan di dalam cerita orang lain, dan di dalam kenangan tersebut terdapat potongan-potongan kecil yang tanpa disadari dapat mengubah takdir seseorang. Oleh karenanya, tak peduli sekecil atau sebesar apapun peran seseorang, selama dia masih hidup, maka keberadaannya akan selalu bernilai. Berdasarkan itulah, saat ini di hadapan Sukuna, secara tegas Yuji berkata bahwa dia sangat membenci mereka yang menganggap manusia lemah tidak punya nilai. Layaknya Mahito yang memandang mereka sebagai alat, layaknya Sukuna yang memandang mereka sebagai mainan, semua itu tak bisa dirinya maafkan, karena sejatinya semua orang tidak terlahir dengan peran yang sudah ditentukan, jadinya tak ada satupun yang boleh menentukan arti hidup seseorang, apakah dia baik atau jahat, apakah dia bernilai atau tidak. Dengan semua tempat, cerita, dan keluh kesah yang sudah diungkapkan itulah, saat ini Yuji berharap jika Sukuna bisa merasakan nilai kehidupan dari seseorang yang selalu dianggapnya lemah. Akan tetapi, sayangnya pengharapan itu seketika dipatahkan oleh Sukuna. Dia berucap bahwa dirinya sama sekali tidak bisa merasakan apapun, karena yang bisa dia lihat sekarang hanyalah wajah pengecut Yuji, di mana amarah dan kebencian Yuji padanya ternyata cuman sebatas ini. Sesaat umpatan itu dilontarkan, Sukuna tiba-tiba merasakan adanya suatu kejanggalan, yang mana kejanggalan tersebut berlabuh pada sebuah praduga bahwa Yuji sedang mengasihaninya di dalam domain. Dan benar saja, tepat di hadapannya Yuji mengiyakan praduga itu. Seolah tak ada lagi yang bisa diungkapkan untuk menyadarkan Sukuna, Yuji pun mengancamnya untuk melepaskan Megumi dan kembali ke tubuhnya jika tidak ingin mati. Mendengar hal itu, Sukuna tentu dilanda amarah yang sangat besar. Dia yang tidak terima dikasihani lalu berkata bahwa dirinya akan mencincang Yuji berkeping-keping dan juga membunuh semua orang yang berharga di depan matanya. Selain bisa memanifestasikan banyak tempat kenangan di dalam domain, Yuji ternyata juga bisa mendengar bisikan dari jiwa Megumi. Saat itu Megumi berkata bahwa dia sangat ingin memberi kehidupan yang layak bagi Sumiki, entah itu memasakinya makanan lezat, mengawasi jemurannya yang kering, ataupun melihatnya bisa berjalan bersama orang baik seperti Yuji. Namun apa daya, dengan matinya Sumiki, saat ini keinginan itu sudah berakhir, yang mana hal itu pun membuat Megumi merasa sangat muak dan kehilangan semangat untuk melanjutkan kehidupan. Di sisi lain, mendengarnya Yuji mengerti akan penderitaan yang dialami Megumi,
karena memang hal serupa juga pernah terjadi pada Yuji, tepatnya ketika dia harus menerima kenyataan bahwa kakeknya yang menderita kanker paru-paru harus mati meninggal dunia. Pengalaman itulah yang membuat Yuji paham bahwa siapapun tidak boleh memberi paksaan pada keputusan seseorang, khususnya mereka yang sedang menghadapi kenyataan sulit seperti Megumi. Bersamaan dengan berakhirnya komunikasi ini, di medan tempur, Sukuna yang tidak ingin terkena efek pasti kena domain Yuji saat itu segera mengaktifkan teknik Hollow Wicker Basket. Sambil mempertahankan tekniknya, Sukuna lalu menjalani pertarungan jarak dekat dengan Yuji. Meski awalnya sempat terkena sikutan keras di bagian kaki, tapi setelahnya dia berhasil membanting tubuh Yuji ke permukaan, dan tak hanya itu, dia juga berhasil memberi satu hantaman pukulan hingga membuat Yuji terhempas cukup jauh. Pada momen ini, tepatnya ketika Sukuna semakin bergairah untuk membunuh Yuji, tiba-tiba saja sebuah bayangan muncul dan menenggelamkan kakinya, yang mana ternyata itu adalah ulah dari Megumi yang saat itu mulai kembali bertekad untuk menjalani kehidupan. Seolah tak ingin membuang kesempatan, di sana Yuji lalu segera melesat dan melancarkan aksi serangan. Dari mulai melayangkan satu pukulan keras yang membuat Sukuna mundur ke belakang, rentetan tinju dari depan yang membuat Sukuna sekuat tenaga bertahan, pukulan beruntun dari samping yang membuat Sukuna sangat kesal, hingga akhirnya sedikit demi sedikit Yuji pun berhasil menghancurkan teknik Hollow Wicker Basket Sukuna. Sadar bahwa posisinya sedang terpojok, saat itu mau tidak mau Sukuna meniru metode riset milik Gojo, yaitu memanfaatkan teknik kutukan pembalik untuk memulihkan teknik kutukannya yang terbakar. Dengan cara itulah Sukuna pun kini dapat menggunakan teknik dismantle guna memotong sarung tangan Yuji. Bahkan tak hanya itu saja, demi terhindar dari efek domain Yuji, tanpa ragu Sukuna pun langsung melepaskan domain expansionnya lagi. Akan tetapi, sebelum domainnya dapat terbentuk, Sukuna dikejutkan dengan sesuatu yang di luar dugaan. Terlihat saat itu, di balik sarung tangan Yuji yang hancur, dia tampak sudah kehilangan 2 jari. Entah apa maksud dari semua ini, tapi yang jelas setelahnya, panel menunjukkan bahwa jari terakhir Sukuna masih ada dan sekarang sedang terikat di suatu tempat tersembunyi. Di awal chapter ini, scene menunjukkan kilas balik Yuta ketika bertukar tubuh dengan Gojo dalam pelatihan switch training. Saat itu di sela-sela pelatihan, Yuta yang ingin meniru teknik shrine meminta pada Gojo untuk memberinya jari terakhir Sukuna. Mendengar hal itu, Gojo pun langsung menolak karena menurutnya dengan memakan jari terakhir Sukuna, Yuta tidak akan mampu menguasai teknik shrine secara penuh. Hal tersebut berkaca pada teknik suara Inumaki yang pernah Yuta salin, di mana saat itu untuk bisa mengerahkan potensi penuh, Yuta membutuhkan alat bantu megafon yang memiliki simbol klan Inumaki. Oleh karenanya, menurut Gojo, daripada digunakan sia-sia, lebih baik bertaruh sampai akhir, sebab nanti di pertempuran akan ada hal hebat yang bisa dilakukan pada jari terakhir Sukuna. Kemudian setelah itu, scene menunjukkan pada waktu ketika Yuta memberitahu para penyihir tentang mekanisme teknik salinan. Saat itu Yuta menyampaikan bahwa ada 2 kriteria dalam menyalin teknik kutukan orang lain. Pertama, jika teknik yang akan disalin lemah, maka Rika hanya perlu memakan bagian tubuh yang tidak penting. Dan kedua, jika teknik yang akan disalin sangat kuat, maka Rika harus memakan bagian tubuh yang sangat penting. Itu artinya, sejalan dengan Gojo, memakan jari terakhir Sukuna tidak cukup untuk menyalin teknik shrine secara penuh. Karena mau bagaimanapun, teknik shrine adalah teknik yang sangat kuat, di mana dia memiliki banyak teknik turunan yang sulit untuk dianalisa. Selain itu, di sini Yuta juga menyampaikan bahwa ketika sebuah teknik berhasil disalin, pemilik asli tidak boleh memulihkan bagian tubuh yang dimakan Rika. Sebab jika sampai dipulihkan, maka teknik yang sudah disalin akan langsung terhapus saat itu juga. Untuk itulah, demi mengatasi keterbatasannya, Yuta berencana akan memanfaatkan potensi teknik shrine yang terukir di dalam tubuh Yuji. Cara memanfaatkannya adalah dengan memakan salah satu jari milik Yuji, sehingga nantinya Yuta pun dapat menyalin beberapa teknik shrine untuk memberi serangan kejut. Ditambah lagi dengan menyuruh Yuji menggunakan sarung tangan, itu sudah lebih dari cukup untuk mengelabui Sukuna agar tidak memikirkan jari terakhirnya.
Sesuai dengan rencana Yuta, saat ini Sukuna yang terkejut melihat Yuji kehilangan 2 jari seketika tersadar akan adanya bahaya. Bahaya tersebut berlandas pada jari terakhirnya yang masih ada, sebab Sukuna tahu bahwa 1 jari Yuji sudah dimakannya untuk berpindah tubuh dengan Megumi, sedangkan 1 jarinya lagi kemungkinan dimakan Yuta untuk meniru teknik cliff guna mengelabuinya. Dan benar saja, kini di tempat lain terlihat jelas jari terakhir Sukuna masih disegel di sebuah ruang tersembunyi. Di sana terdapat Utahime dan Gakuganji yang saat itu sedang mengawasi dari atas, dan tak hanya mereka saja, di dekat jari Sukuna juga terdapat seseorang yang kita kira sudah mati. Dia adalah Nobara yang saat itu tampil dengan penutup mata. Sedikit mengingatkan, Nobara memiliki teknik kutukan santet alias boneka jerami. Dengan menggunakan senjata paku, palu, dan sebuah boneka, dia dapat menciptakan serangan resonansi, yaitu menyerang jiwa target secara langsung melalui media perantara boneka dari mana saja. Dengan menggunakan teknik inilah, saat itu Nobara segera menyerang jari terakhir Sukuna, yang mana berkat itu, di medan tempur, Sukuna seketika mendapat rasa sakit dari efek serangan resonansi. Bahkan tak hanya itu, melalui efek pasti kena domain Yuji, Sukuna pun harus menerima serangan dismantle yang langsung menyerang pembatas jiwa. Alhasil dari sini, Sukuna yang berada di ambang batas tak bisa berbuat apa-apa, di mana saat itu dia terus digempur habis-habisan oleh Yuji dengan mengerahkan berbagai pukulan dan tendangan. Walau dalam gempurannya Sukuna sempat melawan, tapi apa daya, dengan kondisi yang kian melemah, semua perlawanan itu mampu ditahan oleh kebulatan tekad yang Yuji miliki. Hingga pada puncaknya, tepat ketika Sukuna tak bisa melawan, Yuji segera bersiap melancarkan serangan penghabisan. Terlihat saat itu, tanpa ada rasa ampun, dia pun melayangkan pukulan Black Flash, seolah ini adalah bel terakhir bagi kematian Sukuna. Setelah menerima berbagai serangan, mau itu fisik ataupun mental, dalam benaknya Sukuna kini mulai kehilangan kendali atas tubuh Megumi. Demi mendapatkan kembali kendalinya, saat itu Sukuna memaksa jiwa Megumi untuk menyerah, di mana dia berkata bahwa Megumi sudah tidak memiliki apapun yang bisa diperjuangkan, terutama Sumiki, kakak tercintanya yang sudah mati di tangan tubuh Megumi sendiri. Akan tetapi, ucapan yang penuh paksaan ini rupanya tidak Megumi pedulikan. Justru yang ada, dia malah meledeknya karena sang raja kutukan Ryomen Sukuna terlihat begitu putus asa seolah takut pada kematian. Terlebih saat itu, Megumi juga mengakui bahwa dirinya telah menemukan sebuah harapan baru, yang mana harapan baru ini dia tujukan untuk hidup sekali lagi memperjuangkan orang lain. Bersamaan dengan ungkapan itu, penghalang domain Yuji kini perlahan mulai hancur, dan dalam kehancurannya terlihat jelas tubuh Megumi berhasil dipisahkan dari jiwa Sukuna yang berubah menjadi gumpalan daging. Meski saat itu Sukuna masih berupaya meraih kembali tubuh Megumi, tapi sayang upayanya tersebut tidak mampu digapai karena kekuatannya yang sudah sangat lemah. Bahkan saking lemahnya, secara perlahan tubuh Sukuna pun menyusut menjadi kecil mirip seperti Pou. Di tengah penyusutannya itu, Yuji lalu menghampiri Sukuna dengan memasang tatapan tajam yang penuh intimidasi. Melihat hal itu, Sukuna pun menunjukkan perasaan takut karena selain kematiannya tinggal menunggu waktu, dia juga sadar bahwa ternyata ancaman Yuji di dalam domain bukanlah bualan semata. Namun siapa sangka saat itu Yuji tiba-tiba meraih tubuh Sukuna sambil menunjukkan rasa belas kasih. Di sana Yuji berucap bahwa dirinya dan Sukuna memang sudah memikul kutukan sejak lahir, karena itulah dia pun berharap kelak Sukuna bisa hidup dengan dirinya atau seseorang tanpa harus mengutuk orang lain. Bersamaan dengan dilontarkannya harapan itu, tubuh Sukuna kini perlahan hangus terbakar, dan di saat tubuhnya menghilang bagai debu, Sukuna yang merasa diremehkan pun berkata bahwa dirinya menolak harapan Yuji karena sedari awal dia adalah kutukan itu sendiri. Kematian yang terjadi pada Sukuna ini tentu menjadi pertanda bahwa pertempuran di Shinjuku telah berakhir. Hal itu juga dirasakan oleh Uraume yang sedang berhadapan dengan Hakari. Di sana seolah ingin mengikuti tuannya, tanpa ragu Uraume berniat akan melakukan aksi bunuh diri. Yang mana dalam aksinya ini, dia pun berucap bahwa satu-satunya alasan kenapa Sukuna kalah adalah karena dia memakai tubuh reinkarnasi.
Hingga setelah sekian lama pertempuran berakhir, Yuji, Megumi, dan Nobara akhirnya bisa berkumpul kembali. Saat itu sambil meminum teh hangat, mereka semua menerima amplop berisi surat dari Gojo. Untuk Yuji, dia tidak menerimanya karena Gojo telah berbicara secara langsung. Untuk Nobara, Gojo menulis tentang lokasi ibunya dan apa yang sedang ibunya lakukan. Dan untuk Megumi, Gojo menulis bahwa dirinya adalah orang yang membunuh ayah Megumi alias Toji Fushiguro. Setelah menerima surat ini, Nobara tampak begitu kesal karena memang dia punya hubungan tidak akur dengan ibunya. Tapi berbeda dengan Megumi, dia malah tertawa dengan isi surat pengakuan dari Gojo. Karena selain isi pengakuannya yang konyol, dia juga tidak peduli dengan keberadaan ayahnya yang tidak dia kenal. Kemudian setelah itu, Nobara menyampaikan bahwa mereka semua harus segera pergi. Karena ternyata saat ini semua penyihir berniat akan mengunjungi Yuta yang sebelumnya berpindah tubuh dengan Gojo. Dan benar saja, di tempat lain, kelompok Maki dan kelompok Kusakabe kini tengah beranjak pergi untuk mengetahui bagaimana kondisi Yuta.